Ini kehadiran Syekh Sudes ya, Imam Masjidil Haram yang sering kita dengar bacaannya ya, datang ke Indonesia menemui keluarga Ustadz Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Nah teman-teman, jadi dakwah Ustadz Yazid ini mengajak jamaahnya, mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah teman-teman, lalu kemudian beliau Ustadz Yazid sudah meninggalkan kita. Nah teman-teman, dalam video ini Imam Besar Masjidil Haram yaitu Syekh Sudes datang ke Indonesia dan menemui keluarga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah untuk bertakziah. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video dari Imam Besar Masjidil Haram yaitu Syekh Sudes. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Nah, ini kehadiran Syekh Sudes ya, Imam Masjidil Haram yang sering kita dengar bacaannya ya, datang ke Indonesia menemui keluarga Ustadz Yazid untuk bertakziah. Coba kita perhatikannya teman-teman. Nah, ini beliau ya, Syekh Sudes. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi ini para ulama Arab Saudi datang ke Indonesia untuk bertemu keluarga Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah dan bertakziah. Dan saya mendapatkan video ini itu dari teman ya teman-teman ya, dari grup WA gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ada sebagian kaum muslimin ini yang ya kalau berkomentar itu dengan kebencian terhadap beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Namun tidak mengapa ya teman-teman, itu akan mengurangi dosa-dosa beliau Ustadz Yazid ya teman-teman. Dan mereka yang membenci, mereka yang berkomentar dengan komentar yang menghina, pahala mereka akan gugur ya teman-teman ya. Dan Ustadz Yazid akan panen pahala. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu ceramah Ustadz Yazid untuk kepada kita semua, untuk kepada jamaah, untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Dalam hadis yang sahih, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Alkitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Al-jamaah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis ini disesuaikan oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi dan yang lainnya, disesuaikan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Artinya orang Yahudi, Nasrani 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih banyak terpecahnya daripada Yahudi, Nasrani. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nabi sebutkan satu yang masuk surga jamaah. Dalam hadis yang lain dijelaskan dalam riwayat lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Maksudnya Sahih Jami'us Shaghir. Ini sebagai penjelas bahwa satu yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku.
Kemudian kita lihat lagi dalil yang lain. Nggak apa-apa kita dalilnya tidak urut, tapi yang penting saya harus bacakan dalil ini. Untuk melihat di nomor 8 halaman 70. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Islam, dan umat Islamnya Nabi sudah sebutkan akan berpecah belah, dan Nabi sudah sebutkan SAW bahwa satu yang selamat, maka kita wajib ikut yang satu ini. Makanya kita mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, karena yang memerintahkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Nabi sudah menyebutkan bahwa yang selamat itu satu. Sedangkan kita ketika kita mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk satu golongan yang Nabi sebutkan, yaitu al-firqah an-najiyah, golongan selamat. Karena kita ingin masuk surga. Perhatikan tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa sih kita dakwah ngajak orang Quran sunnah ala fahmi salaf, karena kita ingin masuk surga. Surga. Tuh perhatikan tuh. Jawaban yang ringkas itu. Karena Nabi sudah menyatakan 73 golongan. Terpecah umat Islam 72 masuk neraka, satu masuk surga. Kalau orang yang beriman, dia pengen masuk yang satu ini, supaya masuk apa? Surga. Makanya kita pelajari ini supaya kita paham, supaya kita masuk yang satu ini. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga, yang pertama kali yang nggak senang siapa? Iblis. Kemudian Iblis punya pasukan nggak? Punya. Aulia syaitan, wali-wali setan. Punya terus. Makanya ketika kita ngajak orang ke surga dengan pemahaman ini, mereka nggak senang. Akhirnya mereka tuduhlah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Apa tuduhannya? Wahabi ya. Teroris. Intoleran. Semua. Itu semuanya bohong. Gitu. Ini yang mereka suarakan suara siapa? Suara setan. Itu yang mereka suarakan. Mestinya kalau mereka agamanya benar, maksud saya benar itu mereka ya Islam. Yang kedua, akalnya waras. Mestinya kalau ada yang mereka nggak cocok dengan pemahaman kita, yang ada kita ajak apa? Dialog, diskusi mestinya. Kalau celaan semua orang bisa, penghinaan semua orang bisa, gelar-gelar semua orang bisa, tapi nggak perlu dilayani, nggak ada manfaatnya. Nabi diberikan gelar oleh orang-orang kafir dengan apa? Penyair, tukang sihir, majnun. Apa majnun? Orang gila. Nabi SAW. Orang yang paling waras akalnya di muka bumi, Rasulullah SAW. Paling waras akalnya. Tapi dibilang oleh mereka apa? Majnun. Kenapa? Mereka nggak mampu untuk membantah hujah dari Quran dan Sunnah, nggak mampu. Nah sama seperti yang sekarang, nggak mampu bantah hujah apa yang ada? Celaan, cemoohan, ejekan, larangan, dan segala macam tuduhan. Mungkin 1000 gelaran. Ya dek, oke. Tapi itu nggak boleh mundur. Orang beriman jalan terus. Karena kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Harus yakin dengan agama ini. Dan Allah redho dengan jalan ini. Karena satu yang membawa selamat, yaitu Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang selamat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya nasihat dari guru kita, yaitu Ustaz Zuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu tentang terkait mulia dengan manhaj salaf. Nah teman-teman, jadi kita ini harus mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Nah maka dari itu kita tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Nah teman-teman, jadi ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah wafat ya, memang banyak ya, ada yang menghina, ada yang mencela, bahkan ada yang mendoakan keburukan. Tidak mengapa ya teman-teman ya, mencela Ustadz Yazid ya, mereka tidak paham apa ya. Karena apa? Sejatinya mereka ini sedang mentransfer pahala kepada Ustadz Yazid. Karena apa teman-teman ya? Ustadz Yazid itu adalah pejuang tauhid ya, pejuang sunnah, menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah Nabi SAW, serta mengingatkan yaitu para jamaahnya untuk berhati-hati tentang dosa syirik.
lalu kemudian bid'ah, khurafat. Nah, itulah ya dakwah yang dibawa oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, sebagaimana dakwah para rasul dan para nabi ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya, orang-orang yang membenci, yang mencela, yang menghina Ustadz Yazid, ya tentu mereka ini sakit hati. Karena apa? Karena mereka ini tidak suka dengan dakwah tauhid, ya. Mereka ini para ya yang suka mengkeramatkan kuburan, orang-orang Syiah Rafidhah dan para pelaku bid'ah, mereka tidak menyukai dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin ya wajib untuk berpegang teguh yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Dan kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya tampilkan, yaitu nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bahwasanya tidak mengapa orang-orang menjuluki kita sebagai Wahabi, menjuluki kita sebagai teroris, menjuluki kita sebagai khawaris, padahal mereka ini sejatinya tidak bisa membantah, tidak memiliki hujah ya untuk membantah dakwah tauhid ini. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.